antara langit dan bumi kayaknya. Yang satunya jadi bintang kelas, kalau saya mungkin jadi bintang para perempuan kayaknya. Wah, ngeri di masa itu. Saya dulu punya cita-cita di SMP ya, jadi seorang pelukis. Tapi pada saat itu saya berusaha untuk meyakinkan kepada orang tua, saya pengen menikah dan saya tidak akan minta sepeser pun biaya. Itu bukti bahwa saya punya keinginan kuat untuk menikah gitu. Artinya seperti itu. Teman-teman yang ada di kandang itu hampir setiap malam itu kegiatannya nongkrong bareng, dan itu ada temennya itu minuman keras. Saya keluar dari kampung, saya masuk ke pas ketika masuk di kamar tengah, ternyata saya dapetin itu sudah ada botol, ada beberapa botol, dan saya kenal betul botol itu, ada botol vodka, ada botol TM ya, topi miring pada saat itu tahun 2010. Semono. Iya. Momen-momen bulan madu itu sudah teralihkan dengan kehidupan nyata. Pertanyaan dari mertua, pertanyaan dari orang tua, setelah nikah sampai mau kerja apa? Nah itu baru itu karena saya yakin betul kalau saya nikah, saya menjaga agama saya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Pasti Allah akan memberikan jalan. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi. Dan benar, jalan antara 3 sampai 4 bulan kok saya ini ngerasa nggak nyaman ya. Separuh jiwa saya itu ada yang hilang gitu. Saya itu adalah jebolan pondok, saya adalah seorang yang pernah ngajar, itu kayak hilang gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare Pak Ustadz? Alhamdulillah Pak Guru sih. Oke, nggih. Jadi episode ini agak berbeda. Biasanya beberapa itu fokusnya adalah guru-guru umum, yang ini agak khusus ini kayaknya gurunya. Guru diniyah hal yang ngarani. Sing ngomong diniyah itu semua kalangan atau ada kalangan tertentu ya? Semua ya? Semua. Sama ya. Ya, jadi beliau ini adalah Pak Ustadz Ahmad Aga, sahabat saya di SMP. Wah, kita dulu sama-sama sekolah di daerah Kediri. Saya kadang nama, kemudian sekolah, tempat sekolah termasuk daerah itu agak takut nyebutin. Ya kita kan nggak tahu ke depan, atau zaman sekarang kan ada yang motong-motong segala macam gitu ya. Jadi sampai nanti ketika sudah diposting pun, sebelum diposting saya minta persetujuan dari narasumber, dari yang saya ajak ngobrol, ini aman nggak gitu. Wah ternyata kesebut, tolong disensor gitu, kadang gitu. Ya itu ya, kita hati-hatilah, takutnya ada apa-apa, kita nggak pernah tahu. Jadi kalau misalkan ada satu daerah, tempat, orang, kalau nggak mau disebut juga nggak apa-apa. Bahkan ya gitulah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita satu sekolah, kemudian lulus SMP. Ingat nggak kira-kira? Hah? Masih ingat nggak kira-kira tahunnya? 2003. Ya kan, Tahun 2003. 2003. Terus ternyata beliau ketika teman-teman yang lain sekolah SMA, SMK, beliau malah merantau. Tersesat. Ya? Merantau langsung pondok begitu ya Pak? Atau gimana tuh? Mungkin mau diceritakan dulu itu waktu itu. Sebelumnya mungkin mukadimah dulu ya. Oh Mungkin. monggo. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Baik, terima kasih untuk teman dekat juga ini semasa SMP dulu, walaupun kalau di apa istilahnya, digandengkan kayaknya antara langit dan bumi kayaknya. Yang satunya jadi bintang kelas, kalau saya mungkin jadi bintang para perempuan kayaknya. Wah ngeri, bintang para perempuan di masa itu. Di masa itu, jadi
sedikit mengulas, mungkin agak flashback ke belakang agak jauh mungkin ya. Ini Oh, mungkin boleh aman. 20 tahun yang lalu ya. Iya sudah. Iya 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Atau bahkan mungkin lebih ya. 20 sampai Dan 20. 2003 sekarang 2025. Iya 22. Ya 20 tahun lebih ya. 20 tahun lebih. Heeh. Itu kalau saya pribadi sih sebenarnya nggak begitu banyak teman pada saat itu. Nggak begitu banyak. Karena Mosok. saya bukan tipikal yang gampang hahihu ya. Alah, Jadi mosok. ketika bertemu itu agak gimana ya, agak kadang canggung. Walah, siap. Ya, saya berpikirnya justru malah kayak gini. Ketika saya bertemu dengan si A ini kira-kira nyaman nggak dengan keberadaan saya, nyaman nggak? Tapi alhamdulillah sempat ada beberapa nama yang kita kelas 1 sampai kelas 3 itu cukup lumayan dekat ya. Di antaranya ada ya Pak Rizky Haryadi juga, terus kemudian Pak Khairul Huda namanya. Oh ya Pak Uda. Alhamdulillah sampai sekarang pun juga masih sambung, sampai sekarang masih sambung. Masih di rumah yang dulu. Masih cuman beliaunya masih apa ya, belum menetap di satu tempat. Tapi informasi terkini sudah bangun rumah di dekat orang tuanya yang di Jaban. Ya masih seputaran keras Kediri lah. Oke. Ada satu lagi namanya Agus Budiarto. Alias Biasa kita panggilnya Keceng biasanya karena perawakannya kecil. masih atau udah gemuk sekarang? Sekarang gemukan dikit, cuman tingginya itu yang melampaui batas kayaknya. Hampir 180-an kalau enggak salah. Oh, iya sih memang dari SMP bakatnya tinggi dia. Itu apa ya, intermezzo aja mungkin ya. Untuk Mas Rizky Haryadi, Pak Rizky Haryadi, Pak Guru Rizky Haryadi itu salah satu teman yang mungkin berdampak signifikan ya dalam perjalanan hidup saya. Walah, sopo. Tanpa disadari, mungkin tanpa disadari. Dari beliaunya. Dulu ini ya, jadi saya dulu punya cita-cita di SMP ya. Di SMP itu saya punya cita-cita jadi seorang pelukis. Ya, memang kita sering gambar. Sudah punya tekad bulat gitu, sudah tidak tergoyahkan lagi seakan-akan. Cuman di kelas 3 saya masih ingat betul itu, di kelas 3 ada tiba-tiba ada seorang teman yang ngasih majalah. Dan itu majalahnya seingat saya adalah majalah Al-Furqan. Dia notabene majalahnya itu nggak ada gambar sama sekali. Padahal itu bukan kesukaan saya gitu loh pada saat itu. Ada majalah atau ada buku yang tidak ada gambarnya. Ya kita sama-sama tahu lah pada saat itu yang kita gemari itu ya novel, ya komik ya, kartun ya, Dragon Ball dan sebagainya, itu kayaknya itu yang mendominasi kesukaan kita. Iya. Satu waktu ada seorang teman ya, beliaunya ini yang membawakan majalah Al-Furqan. Lah kebetulan ketika saya baca di dalamnya ada satu tema yang agak mengikuti. Ya intinya di situ ada hal yang menjadi titik balik mungkin ya. Akhirnya saya meneruskan cita-cita menjadi seorang pelukis. Aduh, bahaya. Saya ngeper pada saat itu ya. Karena di kelas 2 SMP kita ada perlombaan di internal sekolah ya. Kita ada perlombaan Agustusan pada saat itu momennya. Agustusan. Lomba menggambar dan mewarnai, temanya adalah perjuangan. Iya. Agustusan kayaknya. Nah, saya berharap Rizky Haryadi itu nggak muncul sebagai peserta. Ternyata dia muncul di situ. Wah, agak ngeper ini. Karena saya selama ini nggak pernah ada yang merasa tersaingi gitu. Maksud saya itu percaya dirinya itu udah dapat. Ketika ketemu sama Rizky Haryadi, dari kecerdasan dia, jadi dari apa namanya kelihayan dia dalam melukis itu kayaknya wah ini sudah habis kalah ini pasti. Tapi Allah berkehendak lah. Iya. Saya tetap juara 1, Rizky Haryadinya juara 2. Walaupun saat itu
dapat hadiah buku, seingat saya bukunya mungkin 1 atau 2 lusin kalau nggak salah. Iya. Dan Buku tersisa tulis. hanya 6 biji. Diambil sama teman-teman. Teman. Ya itu intermezzo aja. Mm-mm. Jadi kalau ditanya bagaimana Pak Guru Rizky Haryadi, ya bagi saya salah satu teman yang sangat 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 berpengaruh dalam kehidupan saya saat ini. Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada beliau, memberikan keberkahan kepada beliau dan kepada keluarga beliau. Amin, amin. Baik, kita mungkin kembali ke topik tadi yang Iya. Jadi kisahnya itu seperti apa kok dari SMP kemudian pengen mondok, pengen jadi sampai akhirnya seperti saat sekarang ini mungkin ya. Iya. Kalau diceritakan mungkin sampai besok subuh nggak selesai mungkin. Tapi mungkin kita hanya cuplikan saja. Mungkin yang garis besarnya saja mungkin. Di waktu SMP itu kan saya senang dengan pengajian sudah mulai tertarik gitu. Jadi keluarga saya keluarga dari kiai, jadi kental banget nuansa beragamanya itu kuat, kental banget dan kuat banget. Dari mbah, dari Pak D itu rata-rata kiai semuanya. Cuman dalam keluarga saya pribadi, qadarullah, ada beberapa yang tidak mewarisi hal itu. Akhirnya saya pun juga berusaha untuk mencari-cari ya, dan alhamdulillah semuanya itu berkat atas izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat sekarang ini berikan kemudahan yang Masya Allah itu kayaknya nggak menyangka gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan sampai saat sekarang ini. SMP itu sudah mulai tertarik, walaupun sebenarnya masih coba-coba atau iseng-iseng. Cuman memang dari TPA mungkin kelas 1 SMP, walaupun saya masih TPA, itu saya sudah diminta untuk ngajar di salah satu TPA Muhammadiyah pada saat itu. Dari situ sudah mulai tumbuh benih-benih cinta dengan pendidikan, cinta dengan anak-anak itu sudah mulai tumbuh. Sepertinya itu yang saya rasakan. Kalau tadi disebutkan sebagai pendidik kayaknya terlalu berlebihan. Kalau pendidik kayaknya terlalu berlebihan. Kenapa? Bagi saya pribadi pendidik itu lebih di atas seorang pengajar. Kalau saya lebih suka disebutnya pendamping belajar anak. Oke. Tanpa alasan, pendidik itu sepertinya harus ada karakter yang istimewa, harus ada karakter yang perfect yang mungkin ya, ideal, yang diharapkan nanti bisa dicurahkan, yang bisa diharapkan diteladani oleh santri atau oleh murid. Tapi kalau di sini saya lebih suka disebutnya dengan pendamping belajar santri atau pendamping belajar murid. Kenapa demikian? Saya menyadari betul bahwa anak-anak yang saya dampingi belajar pada saat ini itu bisa jadi di usia yang sama itu bisa jadi lebih baik daripada saya di usia itu. Jadi artinya saya beruntung karena lahir lebih dulu gitu loh, bukan karena lebih pintar, tapi karena saya lahir lebih dulu. Itu kelebihan seorang pengajar ya, duluan. Kita lahir lebih dulu. Bukan karena lebih pintar, belum tentu belum lebih jadi, duluan belajar. Ada guru yang marah besar, kemudian tidak menghargai etos kerjanya santri, etos belajarnya santri, tidak menghargai proses belajarnya santri, itu kayaknya harus dikoreksi betul gitu. Harus dikoreksi. Kalau kita mau mengoreksi diri ya pada saat usia yang sama, jadi kita pada saat itu kita masih main-mainan, masih nggak semangat untuk belajar, berarti bahkan mungkin lebih parah daripada anak yang kita dampingi belajarnya ini. Jadi itu mengapa? Karena ya itu tadi kita lebih seneng disebutnya pendamping belajar anak atau belajar santri ketimbang pendidik. Kalau pendidik itu agak wah gitu, berat. Wah buat. Lanjut ini ya? Iya, monggo, nggih. Setelah SMP itu sebenarnya ada sedikit kegundahan.
Pak Guru. Iya. Ada sedikit kegundahan. Pada saat itu diberikan pilihan mau lanjut sekolah umum atau di pondok. Cuman sama orang tua itu diminta mondoknya itu bukan di pondok yang saya inginkan. Pondok yang disebut, dan saya belum berkenan untuk pondok di situ. Walaupun ilmu belum seberapa, cuman saya pada saat itu sudah bisa meyakini bahwa ini pondok yang saya inginkan, ini pondok yang mungkin belum saya inginkan. Saya pada saat itu sudah mulai paham lah. Cuman sampai akhirnya yaitu tadi sholat istikharah, kemudian kita perkembangan dari beberapa teman, dari beberapa guru, dari beberapa ustadz. Alhamdulillah keputusan final akhirnya kita belajar di salah satu pondok pesantren di usia SMA berarti itu ya. Iya, Itu SMA. berarti tahun 14 atau 15 tahun ya. Ya sekitar itu 14-15. 15. Itu sebenarnya masih labil-labilnya itu sebenarnya. Iya betul. Kok bisa merantau sendirian sampai sana itu? Di awal belajar di pesantren itu sebenarnya juga merasa gak nyaman karena memang belum pernah sebelumnya belajar di pondok pesantren. Iya. Nah, biasa dilayani ya, apa dilayani, nyuci baju dilayani, makan juga disiapkan. Kemudian tiba-tiba harus berubah 180 derajat. Harus bisa mandiri. Dari TK mandiri, mandi sendiri. Tapi apakah termasuk untuk biaya hidup segala macam sudah mulai belajar mandiri? Untuk biaya hidup, alhamdulillah pada saat itu memang apa ya, orang tua memang tidak setuju sebenarnya, tidak setuju. Walaupun alhamdulillah akhirnya tetap orang tua memberikan Support. donasi, memberikan supportnya. Donasi, Rek. Karena memang awalnya nggak setuju, kurang setuju atau bahkan nggak setuju ya. Iya. Jadi tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan di pondok pesantren tersebut itu alhamdulillah ya bisalah nyari tambahan. Karena pada saat itu diminta untuk ngajar di salah satu TPA. Jadi TPA-nya itu di luar dari pondok pesantren. Saya hampir setiap pekan itu 3-4 hari. Itu ada kegiatan ngajar di TPA dan itu di luar pondok pesantren. Naik sepeda lumayan itu jaraknya antara 2-3 kilo. Ya hitung-hitung untuk olahraga gitu loh. Kalau pada saat itu tuh nggak ada rasa nggak nyaman, malu gitu. Alhamdulillah pada saat itu alhamdulillah nggak ada. Ya pokoknya pengennya ada uang saku tambahan, kemudian bisa mempraktekkan ilmu yang sudah didapatkan, kemudian ini ketemu sama anak itu ternyata ada apa ya, ada rasa kebahagiaan tersendiri kalau bagi saya. Jadi ketika pagi belajar di pondok pesantren itu sudah kepala itu sudah nyut ya, sore harinya berangkat ngajar di TPA itu sudah cair lagi, sudah refresh lagi lah, mungkin seperti itu. Besoknya lagi walaupun harus cemut lagi gitu. Di sana berapa tahun Pak? 1 tahun? Nggak sampai 3? Saya mohon di pondok pesantren itu antara 2-3 tahun. Karena kan saya ya. Selama 3 tahun itu sebenarnya ada hal yang mungkin belum bisa saya sebutkan, saya sampaikan dalam podcast malam ini ya. Intinya di tahun 2005-2006 saya itu diminta untuk pulang sama orang tua. Itu kejadiannya setelah tsunami di Aceh. Itu belum selesai berarti sebenarnya. Belum. Itu masih kelas 3. Kemudian diminta sama orang tua pulang, dan itu pun karena kakak-kakak di rumah itu nggak ada yang di rumah. Intinya tidak ada yang menemani kedua orang tua di rumah. Ya, akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka, bismillah, ini dalam rangka berbakti kepada orang tua. Akhirnya saya 2005-2006 saya pulang. Setelah sampai di rumah, ya kegiatan tetap jalan seperti biasa. Diminta untuk ngajar di TPA, kemudian ya masih ikut belajar kajian sana sini dan sebagainya ya, karena saya
menganggap saya belum selesai belajarnya pada saat itu, walaupun istilah belajar itu kan tidak ada istilah selesai ya. Ya, iya betul sih. Hmm. Tapi kan yang saya belum tahu maksudnya adalah di pesan saya tadi itu apakah murni ke ilmu agama diniyah saja ataukah ada semacam sekolah umum gitu yang selesai dalam sekian tahun begitu. SMA itu gimana? Ya, sebenarnya di awal masuk itu sudah ada penawaran. Jadi di pondok yang pernah saya masuk ke situ tuh ada penawaran. Penawarannya antara lain yaitu mau milih yang full mondok saja atau yang juga bisa keduanya. Umumnya juga dapat. Dan itu pun nanti legalitasnya ikut paket. Ya. Walaupun nggak selesai, tapi alhamdulillah saya menyelesaikan di luar pondok pesantren itu. Jadi ijazah SMA saya jar paket. Di dekat di daerah pesantren itu juga. Bukan. Yang kalau kejar paketnya di Al-Qudwa sendiri. Oh, sudah setelah selesai dari sana ya. Oh, jauh setelah Udah itu. jauh, Saya ya. kejar paket itu kalau nggak 2018 ya 2019. Baru-baru ini aja. Tapi selama di sana tadi belum SMA atau paket belum ya. Oke. Belum. Nah, tadi kan 2 sampai 3 tahun tuh. Itu apakah sudah meyakinkan diri bahwa saya akan menjadi, aku bingung istilah jenengan tadi, pendamping belajar apa siswa gitu. Mau bilang pendidik ketinggian, pengajar. Atau Pak Ustadz. Apakah sudah muncul makin kuat keyakinan bahwa inilah pilihan hidup saya nanti ke depan di pesantren tadi? Jadi 2000 antara 2007 2008 saya sudah punya keyakinan, sudah punya keinginan kuat untuk segera menikah, Pak Guru. Sudah punya keinginan kuat untuk segera menikah. Itu usia masih antara 19-20 tahun. Iya, itu masih sering ketemu kita kan? Masih sering ketemu itu. Dan itu saya sampaikan kepada orang tua. Jadi maksud hati pengen segera menikah itu saya sampaikan kepada orang tua. Namun kata gue, ya mungkin orang tua ada banyak kekhawatiran ya mungkin ya. Masih muda, belum punya hard skill yang memadai, belum punya pekerjaan yang tetap. Kok mau nikah ini kira-kira istrinya mau dikasih makan apa? Mungkin kalau lebih seperti itu ya. Itu kekhawatiran orang tua. Dalam hal ini sangat wajar. Ya. Sangat wajar. Tapi pada saat itu saya berusaha untuk meyakinkan kepada orang tua, saya pengen menikah dan saya tidak akan minta sepeser pun biaya orang tua. Nah itu bukti saya pengen meyakinkan kepada orang tua, itu bukti bahwa saya punya keinginan kuat untuk menikah gitu, artinya seperti itu. Dan benar saya tidak minta sepeser pun di biaya pernikahan saya itu kepada orang tua. Sepeser pun saya tidak minta sama sekali. Di umur segitu ya? Itu bukan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam prosesnya, walaupun dalam usahanya itu ya tertatih-tatih sebenarnya. Nggak punya background pekerja, kemudian juga belum punya pengalaman pekerjaan dimanapun, alhamdulillah Allah SWT memberikan kemudahan. Saat itu saya pergi ke Blitar. Di sana itu kebetulan ada di tetangga itu ada lowongan pekerjaan di kandang ayam. Nah, saya berusaha untuk kerja di situ. Saya berkeyakinan kuat hasil dari kerjaan saya ini saya pengen jadikan modal nikah. Intinya kurang lebih seperti itu. Jadi ini sebelum nikah ya? Sebelum nikah, antara tahun 2007 2008 atau 2006 akhir. Jadi sudah ada keinginan untuk menikah, cuman ketika saya sampaikan kepada orang tua sepertinya belum memberikan izin karena mungkin itu tadi tidak punya background ya, punya life skill untuk menafkahi istri kelak nanti itu ya. Menjadi ragu ya. Oke. Akhirnya kerja di kandang ayam ya, di peternakan ayam. Saat itu tugasnya itu hanya bersih-bersih aja, jadi tidak ada kaitannya dengan ayam.
nggak makan ayam, nggak ngasih makan ke ayam, nggak ngambil telur, nggak yang nge-mix pakan ayam, nggak sama sekali. Tugasnya cuma bersih-bersih kandang. Lingkungan pun juga lingkungan sekitar kandang, bukan di dalam kandang. Apapun itu, saya pokoknya pada saat itu saya berkeinginan kuat, saya pengen segera menikah. Berapapun uang yang saya dapatkan, saya akan kumpulkan, saya berusaha untuk nabung. Nanti semoga cukup untuk modal nikah. Namun qadarullah 1 pekan itu saya keluar. Wih. 1 pekan aja. 1 pekan, cuma 1 pekan itu. 1 pekan keluar. Kenapa? Saya pada saat itu kan ya mungkin alumni pondok ya, walaupun masih belum selesai. Jebolan ya, jebolan pondok. Pokoknya udah ada bau-baunya alumni. Dan di situ ternyata teman-teman yang ada di kandang itu hampir setiap malam itu kegiatannya nongkrong bareng, dan itu ada temennya itu minuman keras. Oh, kirain temen apa gitu. Saya enggak, alhamdulillah pada saat itu, atau saya nggak tahu ya mungkin, atau saya udah tidur mungkin. Bisa jadi. Yang saya temukan adalah minuman keras. 1 malam saya didobrak ya, pintu kamar itu didobrak. Ekstrim. Ke kamar tengah. Saya pada saat itu nggak tahu di kamar tengah itu ada apa, saya nggak tahu. Saya jalan ya, saya ngikut aja, barangkali ada acara makan malam, makan bersama, makan besar gitu barangkali. Didobrak tadi itu, saya diminta ke kamar tengah. Jadi kamarnya kan bersebelahan ini. Oke. Apa ada pikiran yang negatif sama sekali, saya akhirnya pergi. Saya keluar dari kamar. Saya masuk ke kamar tengah. Nah, pas ketika masuk di kamar tengah, ternyata saya dapatin di situ sudah ada botol, sudah ada beberapa botol. Dan saya kenal betul botol itu. Ada botol vodka, ada botol TM ya, topi miring pada saat itu. Zaman semono ya, TM. Nggak tahu kalau sekarang itu masih eksis apa enggak, saya nggak tahu. Nggak mengikuti. Nggak tahu juga saya. Ya itu. Malam itu juga saya keluar dari mes ya, karena disediakan mes. Saya jalan keluar dari areal kandang, saya cari masjid. Saya masuk ke masjid, saya nangis di situ. Saya nangis, ya Allah, kok dapat lingkungannya kok kayak gini ya Allah. Akhirnya saya berkeyakinan kuat, wah enggak bisa ini. Saya kalau temannya seperti ini, jangan-jangan saya enggak bisa merubah, atau bahkan jangan-jangan saya yang ikut arus nanti, jangan-jangan. Nah, akhirnya dari situ saya berkeyakinan kuat keluar. Besoknya saya pamitan, pada saat itu saya dapat gaji sekitar 230 kalau nggak 320, lupa saya. Antara itu pokoknya. 1 pekan itu. Lumayan lah, 1 pekan. Lumayan itu Pak, itu lumayan. Dan ya saya pulang, saya berusaha untuk menenangkan diri, mungkin ada pekerjaan yang lain yang mungkin bisa saya masuk di sana, dan saya mengumpulkan pundi-pundi untuk modal itu. Ada beberapa tawaran, cuman saya tertarik malah yang ke Batam malah. Oh iya, kayak pernah dengar ya, pernah cerita saya. 6-7 bulan, tapi itu alhamdulillah modal dari sana itu kuli bangunan. Di Batam itu kuli bangunan. 6-7 bulan alhamdulillah dapat modal sekian, cukup lumayan. Ketika pulang saya yakinkan kepada orang tua, tetap dengan prinsip saya pengen segera menikah, dan saya tidak akan meminta sepeser pun dari orang tua. Orang tua ya wes, kalau seperti itu karmu ya wes, monggo silakan. Ya sudah, kalau memang seperti itu keinginanmu ya silakan. Intinya kurang lebih seperti itu. Dan alhamdulillah diberikan kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak ada pesta meriah ya, tapi alhamdulillah syarat-syaratnya sudah terpenuhi semuanya. Ada wali nikah, ada mahar, ada saksi, alhamdulillah ada catatan, ada pencatatan juga, sudah insya Allah sudah sah, intinya seperti itu. Dan saya pada saat itu sudah nyaman, intinya kehidupan yang itu tuh sudah saya impi-impikan, intinya kurang lebih seperti itu. Oke, ini izin motong sebentar. Ketika Pak Ustadz tadi mau menikah di usia tadi yang muda tadi, kemudian berarti posisi memang belum bekerja gitu ya? Belum. Oke. Belum. Akhirnya cari kerja segala macam, terus sampai akhirnya lari ke Batam. Ya. Di posisi ketika ingin menikah itu udah ada calon belum? Sebenarnya itu sudah, cuman tidak berani meyakinkan.
berani meyakinkan artinya saya akan Batam, nanti tunggu saya sekian bulan, sekian tahun, nanti ketika saya sukses saya akan balik, saya akan nikahi sampai enggak ada keyakinan seperti itu, tidak ada komitmen seperti itu. Udah kenal Jadi, tapi. sudah, Ya. cuman belum berani untuk menyatakan sikap. Saya khawatirnya nanti justru malah akan melukai perasaan. Saya melukai anaknya, melukai orang tuanya juga. Nanti khawatirnya seperti itu. Ya doanya ya kalau misalkan jodoh yang semoga didekatkan sama Allah, kalau misalkan nggak jodoh ya semoga dijauhkan, gitu aja pada saat itu. Dan ini menarik karena kan siapa tahu apa beberapa orang kan ta'aruf ini masih awam ya, masih Ya, kayak nggak punya gambaran gitu loh. Nah jadi di ya. posisi itu Pak Ustadz ini sudah kenal dengan calon, tapi jelas nggak mungkin ada apa-apa pun ya. Mungkin gimana, sekedar kenal atau Ya, informasi dari teman sebenarnya. Informasi dari teman, belum pernah kan? main ke temannya juga. Sudah apa ya? Sudah proses untuk naldur juga, sebenarnya sudah serak. Hmm, Andaikan nanti lanjut itu sebenarnya sudah tidak ada masalah dalam hal ini setelah selesai ta'aruf ya. Cuman tidak berani meyakinkan kepada calon istri tadi, berikut kepada orang tuanya juga bahwa saya akan menikahi putri bapak setelah sekian bulan atau sekian tahun. Saya tidak berani. nanti Cuman cuman ya itu tadi saya minta kalau memang benar-benar dijodohkan ya semoga didekatkan, kalau memang tidak dijodohkan ya semoga dijauhkan. Dan alhamdulillah setelah saya pulang modal cukup untuk menikah, alhamdulillah saya datang ya masih diterima. untuk Masih belum. diterima ya. Sampai sekarang alhamdulillah sudah punya anak sekian. Iya. Ini ditungguin sama istri ini waktu itu. Pasti ada obrolan. Ya itu pada saat itu sebenarnya sama-sama saling menjaga sih sebenarnya. Sama-sama saling menjaga walaupun tidak ada ikatan. Kan nggak ada ikatan toh, nggak maksudnya Ada. Nggak ada. bisa aja Pak Ustadz berubah ke yang lain, oke? Lainnya gitu. Ya kan nggak pernah tahu. Kan Ya, sama ya, belum betul. belum ada kesepakatan toh, belum ada ta'aruf, Belum. belum ada apa-apa kan. Kemudian si istri bisa aja dalam kurun waktu 6-7 bulan tadi ada yang datang melamar, kan nggak apa-apa kan? Boleh ya? Betul. Nah, Boleh. boleh gitu. Tidak diundang dari siapapun karena memang pada saat itu saya tidak berani untuk menyatakan sikap. Tapi ternyata ditungguin. Belum berani. Tapi alhamdulillah 6 bulan tuh kayaknya ya terjawab sudah bahwa saya juga ditunggu ternyata. Wah, alhamdulillah. Akhirnya pulang dengan modal sekian. Nah, ketika pulang itu otomatis setelah nikah kan biasanya lagi senang-senangnya ya, lagi happy-happynya. Mm-mm. Baru sekitar 1 pekan mungkin, 1 sampai 2 pekan lah itu. Momen-momen bulan madu itu sudah teralihkan dengan kehidupan nyata. Pertanyaan dari mertua, pertanyaan dari orang tua, setelah nikah sampean mau kerja apa? Nah, itu baru itu PR besar itu. Cuman nggak tahu kenapa ya Pak Guru ya. Mm-mm. Saya pada saat itu kok kayaknya nggak ada merasa berat gitu loh. Nggak merasa ada saya harus bekerja, saya harus menafkahi istri, saya kok nggak ada perasaan saya berat, itu nggak ada. Karena saya yakin betul kalau saya nikah, saya menjaga agama saya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Pasti Allah akan memberikan jalan. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi. Dan benar. Pada saat itu saya diminta untuk jadi pengasuh di salah satu panti asuhan. Nah, masuk di situ sampai tahun 2000, agak lumayan lama itu, sekitar 2 tahunan. Saya nikah 2008, 2009 punya anak, dan itu posisinya masih di panti asuhan. Saya jadi pengasuh di situ. Itu yang Artinya, kita biasa main kah? nah betul. Masya Allah. Itu nggak ada. Jadi terjawab sudah gitu loh. Kekhawatiran yang kemarin orang tua merasa nanti kalau sudah nikah mau dikasih makan apa, itu sudah. Walaupun saya tidak menyampaikan yoto, benar kan? Walaupun saya nggak punya pekerjaan, saya bisa menghidupi, walaupun itu nggak kita sampaikan. Tapi ya, itu sudah terjawab. terjawab. Ya. Berjalan sekian tahun ini, jadi pengasuh itu ya suka duka lah Pak Guru. Tugasnya pengasuh
Betul. pondok Ya, ngapain? pada saat itu saya dipaksa untuk memiliki banyak anak, padahal saya belum Belum punya punya anak. anak. Saat itu ya. Saya dituntut untuk bisa sebagai orang tua. Ya, saya Mm-mm. berusaha untuk memantaskan diri pada saat itu Mm-mm. dengan bekal keilmuan yang saya dapatkan dari pondok pesantren. Saya melihat ada seorang pengasuh juga di pondok pesantren. Mm-mm. Secara tidak langsung saya belajar dari situ sebenarnya. Mm. Saya belajar dari beberapa teman juga, dari beberapa guru juga, dari ustadz-ustadz juga, bagaimana pendampingan yang baik, bagaimana mendampingi anak-anak yang tidak melukai hati, mereka juga nyaman. Ketika diperintahkan mereka itu berangkat tanpa ada grundel di hati itu, saya belajar terus dari situ tuh senengnya pokoknya bawaannya tuh pengen terus belajar gitu, bagaimana mendampingi anak-anak. Dari umur berapa Dan sampai berapa, kok? alhamdulillah sudah punya sudah punya modal. Hmm. Senang dekat sama anak-anak itu sudah punya modal. Karena saya dulu TPA juga di situ juga Oh iya, ngajar. sama anak-anak juga. Ya, angkat TPA juga ngajar. Kemudian diminta untuk jadi pengasuh, ya tinggal melanjutkan aja. Itu yang paling kecil umur berapa sih anaknya di Yang paling kecil ada yang kelas 1 sama kelas 2 pada saat itu. itu nganterin ke WC itu masih ya? Ya, usia SD ada, usia SMP ada, SMA juga ada. Hmm. Jadi kompleks pada saat itu. Bahkan Cowok. yang usia SMA baru lulus itu usianya malah di atas pengasuhnya. Jadi, jadi pengasuhnya ini lebih muda daripada yang diasuh. Jadi agak lumayan lucu nih. Tapi yang diasuh laki-laki semua ya? Laki-laki semuanya, laki-laki semuanya. Nggak ada akhwatnya. Karena pada saat itu panti asuhannya kan terbagi menjadi 2 tempat ya. Ada Khusus panti asuhan laki-laki. ada yang putri. Kalau yang putri ikutnya di Aisyah, bukan di Muhammadiyah pada saat itu. Pada saat itu. Oke. Ya. Jadi Terus. ya itu tadi suka dukanya jadi orang pengasuh. Mm-mm. Kemudian ketika sudah sekitar 2 tahunan ya, sekitar 2 tahunan, Mm-mm. ada tawaran. Karena mungkin di situ juga apa ya istilahnya, merasa kok saya di sini nggak berkembang ya. Ya cuman kayak gini-gini aja gitu loh maksudnya. Tapi Dalam segi finansial. dari segi untuk mencukupi keluarga gitu sudah Sudah lebih dari cukup. alhamdulillah Sudah ya. lebih dari cukup. Cuman Untuk jangka ke depan kebutuhan finansial sepertinya harus putar otak. Jadi dari situ saya merasa kok kayaknya saya butuh melebarkan sayap ini. Oke. Dan itu saya sampaikan kepada pengurus-pengurus yang ada di panti asuhan. Dan alhamdulillah beliaunya menyikapi dengan bijak ya. Beliau juga memahami kebutuhan setiap hari sebuah keluarga itu kan pasti bertambah, apalagi dengan hadirnya seorang anak, otomatis kebutuhan juga akan bertambah. Dan beliaunya memaklumi itu. Mm-mm. Mengizinkan akhirnya saya bekerja di salah satu pabrik tebu di daerah Kediri Kota pada saat itu. Berarti tahun 2009. 2008, 2009 ya. Hmm. Antara 2000, oh betul. Saya di panti asuhan setelah itu, ya benar berarti 2009, 2010 betul. 2009, 2010 dan alhamdulillah menempati di posisi yang lumayan enak, ya, lumayan diminati sama banyak orang. Saya pada saat itu di posisi tukang timbang. Jadi pekerjaan saya itu Pak Guru ya. Pekerjaan saya Gimana? itu setiap hari cuma bagian crane. Ada remote control atau gitu, ada remote controlnya itu. Ketika truk bawa tebu itu datang, masang selingnya itu sudah ada petugasnya. Kemudian saya cuman menggerakkan mesin kontrolnya, mesin penimbangnya tadi itu. Rek dalam 1 hari 8 jam. Itu mungkin saya cuma nimbang antara 13 sampai 15 truk, nggak lebih dari itu. Iya kan antrinya lama kan? Antrinya lama, cuman ada waktu-waktu tertentu dan itu biasanya agak panjang. Untuk nunggu truk berikutnya agak lumayan lama ya. Ini menjenuhkan banget. Tapi walaupun pada saat itu tawaran gajinya cukup lumayan ya. UMR kota pada saat itu. Waduh. Pada saat itu UMR kota itu 18, kalau nggak 19 ya 18 pada saat itu. 1,9 juta.
Oh, Itu yang kabupaten masih jauh lah ya, itu masih 16 kalau nggak 15 malah UMR kabupaten. Selisih antara 300 sampai 400. Wah, ini agak sedikit yang lega. mendengakkan kepala. Gitu ya. Cukup iki. Itu kan ini satu waktu saya pas ketika sudah jalan antara 3 sampai 4 bulan kok saya ini ngerasa nggak nyaman ya. Hmm, Kayak kenapa tuh? separuh jiwa saya itu ada yang hilang gitu loh. Ya, paham, paham, Merasa paham. bahwa saya itu adalah jebolan pondok, saya adalah seorang yang pernah ngajar, itu kayak hilang gitu. Iya. Alhamdulillah dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2010 itu ada seorang yang menawarkan untuk menjadi salah seorang guru, menjadi tim guru. Itu sebenarnya masih babat sebenarnya. Jadi di pondok yang sekarang ini, Pak Guru ya, di Ponpes Al-Qudwah itu dulu tahun 2009 cuman jenjang pendidikannya itu hanya untuk mondok non formal dan untuk jenjang anak usia dini saja. Jadi ada PAUD-nya, ada TK-nya pada saat itu 2009. 2010, 2011 otomatis kan meluluskan santri PAUD atau TK-nya itu ya. Oke. Nah, ada beberapa permintaan dari wali santri, ini kok nggak dibikin SD-nya sekalian. Nah, ada salah satu teman yang mencoba mengakomodir masukan-masukan dari wali santri ini tadi. Saya diminta 2010 saya diminta untuk babat alas istilahnya, babat alas untuk SD-nya. Alhamdulillah 2011 yaitu tahun ajaran pertamanya di SD Al-Qudwahnya ya 2011 itu. 2011 saya diminta untuk mendampingi belajar anak-anak, walaupun nggak banyak pada saat itu, hanya babatnya itu hanya sekitar kalau ndak 13 yang 14 antara itu. 14 Dan anak. itu pun itu masih jadi satu angkatan. Itu putra putri. Itu jadi apa posisi waktu itu? Itu maksudnya posisi gimana maksudnya? Waktu diajak bergabung tadi dapat tugas apa di Al-Qudwah? Ngajar Ngajar di yang apa SD tadi? SD-nya, ngajar SD-nya. Ngajar apa tuh? Semuanya, karena pada saat itu dituntut untuk jadi wali kelas mungkin ya, jadi guru kelas. Jadi ngajar dininya juga, umumnya juga iya. Berarti statusnya sudah buka apa sekolah umum gitu ya, sekolah formal. Cuman MI apa SD? Bukan, belum. Pada saat itu kita belum menemukan warna. Kita ini mau ke formal atau non formal. Tapi udah jalan. Sudah jalan. Jadi pendidikan ya kalau belum ada badan hukum ya kita nyebutnya sekolah non formal. Di tahun 2012 atau 2013 itu baru kita tim itu mengupayakan untuk mendirikan PKBM. PKBM itu pusat kegiatan belajar masyarakat yang bisa menaungi beberapa lembaga. Lembaga. Karena menaungi jenjang pendidikan juga bisa. TPA. Bahkan taman baca pun juga bisa. Iya. Termasuk life skill juga, mungkin menjahit atau life skill memasak juga itu bisa dinaungi di bawah PKB. Nah, pada saat itu 2011 ya kita mulai babat sampai 2013 yang ngajak untuk babat ini Qadarullah harus resign. Ya, karena ada satu muskilah, ada satu hal yang menjadikan dia harus resign. Di tim yayasan saya diminta untuk jadi seorang kepala sekolah 2013. Dengan bekal seadanya, saya pun juga blank pada saat itu. Kepala sekolah saya harus ngapain, saya harus mengkondisikan anak-anak itu seperti apa, pembelajarannya bagaimana dan sebagainya. Saya blank pada saat itu. Tapi ketika saya berusaha untuk mengundurkan diri, ada salah satu tim asatidzah dari guru-guru senior kami yang ada di pondok pesantren itu meyakinkan kalau
antum tidak minta jabatan, kalau antum diberi jabatan dan antum tidak minta jabatan, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan. Insya Allah akan diberikan kemudahan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat itu saya ada keyakinan yang tumbuh, yang baru tumbuh, bahwa saya nggak meminta jabatan, saya diberi, saya diberikan amanah. Kalau saya diberikan amanah, saya yakin Allah akan memberikan pertolongan selama saya minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saya menjaga amanah tersebut. Singkat cerita 2013 sampai kemarin 2023 itu saya bertahan menjabat jadi kepala sekolahnya di SD. Akhirnya 10 jadi tahun. di PKBM ini sudah resmi tadi ya, sudah punya PKBM terus Ya, sudah buat mulai mengantongi izin. operasional juga. Jadi status sekolahnya tadi SD SD swasta. Walaupun kan masih ada dua ya, masih TK sama SD. Ya. Tapi kan secara formalnya tadi anak-anak ini sebagai siswa SD, terus dia belajar juga diniyahnya juga. Jadi pesantren begitu atau bagaimana? Di pesantren. Sebenarnya kalau untuk kurikulum di PKBM itu kan bisa fleksibel ya Pak Guru ya. Kalau PKBM itu bisa fleksibel. Itu pendidikan non formal itu kan untuk kurikulumnya diserahkan kepada masing-masing lembaga dan itu sangat memberikan angin segar bagi pesantren kami. Artinya pendidikan yang ada di Ponpes Al-Qudwah, baik itu yang dari jenjang TK, SD ataupun SMP-nya, kita masih memberikan ruhnya pondok pesantren itu masih ada gitu. Warnanya pondok pesantren itu masih kental di pembelajaran jenjang TK ataupun SD-nya ataupun SMP-nya. Dan itu tidak menyalahi aturan. Iya. Ada permintaan, bukan permintaan ya, ada ketentuan yang memang tidak boleh tidak. Artinya harus ada pelajaran yang diajarkan dari dinas dalam hal ini, walaupun kita pendidikan non formal itu harus ada mapel yang harus diajarkan. Contohnya seperti mapel yang kalau di PKBM itu kan kemarin UPK ya. Apa tuh? Ujian kesetaraan itu harus ada 4 mapel yang harus masing-masing supaya dapat masing-masing tingkat pendidikan atau jadi, tingkat pendidikan. Jadi ijazahnya ijazah SD atau ijazah paket? Paket. Jadi ijazahnya paket A, paket B, paket C. Tapi umurnya nggak harus nunggu dulu kayaknya kan, kalau PKBM tuh harus umur sekian baru bisa masuk. Kalau kita tetap azasnya adalah azas kelayakan sebenarnya. Pemerintah memberikan syarat bahwa SD itu adalah usia sekian. Itu kan pasti ada maksud dan tujuan, betul ya? Contohnya misal di SMP udah lama berlaku kan, umur 15 itu nggak boleh. Kalau sudah ber-15 nggak boleh SMP dia, makanya diarahkan ke paket. Nah kalau di paket masalah umur nih gimana? Kalau di paket sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya. Cuman kalau masuk, jadi kita programnya itu kan ada 2 program ya. Ada program reguler itu yang berarti statusnya setiap hari kegiatan belajarnya itu harus ada, dia itu harus hadir. Ada yang non reguler, artinya ya sama-sama kita sama-sama tahu ya, kalau di paket itu kan biasanya di momen-momen ujian saja hadirnya biasanya. Iya, sampai ada kasus ijazahnya pun. Betul, tapi kalau di jenjang pendidikan di Al-Qudwah itu memang kita buat reguler. Semua santri yang masuk ke jenjang pendidikan di pondok pesantren Al-Qudwah itu ya benar-benar kita buat sebagaimana pendidikan yang ada di formal. Bahkan mungkin untuk tingkat belajarnya lebih daripada yang formal bahkan. Iya, pondok pesantren kan tadi konsepnya. Nah, ini betul. Izin saya mundur dikit ya. Jadi posisi kerja di pabrik tebu dengan segala gaji segala macam tadi. Terus berapa tahun tadi di pabrik? Cuman 3-4 bulanan, nggak sampai 1 tahun. 3-4 bulanan. 3-4 bulan itu gimana? Di satu sisi perlu kebutuhan untuk udah punya anak kah waktu itu?
sudah ada Sudah, anak, sudah. sudah ada anak gitu. Sudah punya satu itu. Satu. 2012 baru itu sudah gabung di alam kedua, Hmm. itu baru nambah yang kedua. Terus Gimana? ya sudah punya anak, kok apa namanya, dengan yakin dia Pak Ustadz pindah ke Al-Qudwah yang merintis nih. Ini nggak takut Betul, nih, betul. ini gimana nih buat makan, beli beras segala macam ini gimana? Kan belum, Betul. nggak mungkin, nggak dijanjiin, wah nggak berani kita janjikan sekian rupiah per bulan segala macam, mungkin itu Iya, nggak ada kayaknya. Itu gimana tuh? betul, betul. Menarik ini pertanyaannya. Gini Pak Guru,